Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, destined by the motion, loving this devotion. What's up everyone and welcome back to another color grading tutorial. Dan kali ini gue pengen ngasih tahu cara simple color grading ala-ala Japanese Korean look spesial musim semi ya, atau musim sakuran gitu ya. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu aja sedikit promosi dari gue sendiri. Di akhir bulan ini gue bakal buka kursus online pertama gue ya, cara color grading ala-ala Japanese Korean look. Dan di sini gue bakal menawarkan dua kelas, yaitu kelas modeling dan juga kelas pre-wedding ya. Di situ yang teman-teman bakal dapetin pertama adalah tutorial color grading lebih mendetail ya. Jadi bukan seperti di YouTube, karena seperti teman-teman udah lihat semua judul-judulnya ya, semuanya cara simple lah. Jadi cara cepat dan simple gitu ya. Di sini gue bakal ngasih tau sedikit lebih detail dan in-depth cara-caranya dan beberapa tools yang gue pakai gitu ya di DaVinci Resolve. Jadi untuk Premiere belum ada ya untuk sekarang, mungkin ya gue nggak tahu ya, karena gue pengen memberikan hasil yang terbaik ya. Salah satu cara ya dengan menggunakan DaVinci Resolve ya. Nah, jadi berikutnya selain color grading tutorial, teman-teman bakal dapat breakdownnya juga. Jadi bagaimana gue shootnya, terus bagaimana gue memposisikan modelnya gitu ya. Dan berikutnya yang terakhir, teman-teman bakal dapat training footage. Jadi buat teman-teman yang pemula, dan memang target gue sih emang pemula ya, yang baru mau belajar. Jadi teman-teman yang mungkin belum upgrade kamera, di situ gue pengen kasih footage-nya. Karena apa? Kamera rata-rata masih banyak yang shoot 8 bit ya, jadi belum 10 bit bahkan 12 bit gitu ya. Jadi teman-teman bisa download training footage dari yang gue kasih, dan itu udah 12 bit nanti ya, dari kamera yang gue shoot, cinema kamera ya. Oke, jadi itu aja untuk sedikit promosi dari online course yang gue bakal buka di akhir bulan ini. Kita langsung lompat aja ke tutorial ya. Di sini gue udah siapin colornya, adjustment layer untuk color. Dan di sini gue bakal mulai dari exposure, gue mau naikin sedikit, dan kontras gue mau naikin juga banyak ya, sampai 80% kali ya. Berikutnya highlight gue mau turunin sedikit aja. Terus black juga gue mau turunin, dan next saturasi. Oke. Berikutnya temperatur, karena menurut gue ini terlalu panas ya, terlalu pink gitu ya, karena pengaruh bunga sakura yang terlalu banyak ya di sekitar modelnya ini. Oke, berikutnya tint gue mau turunin ke arah hijau ya, mungkin minus 2. Oke. Berikutnya kita ke kreatif, kita tambahin sharpen ya, kita sharpen sampai 15%. Next step kita ke curves, dan jangan lupa teman-teman klik di bagian titik putihnya, dan pertama kita naikin midtones. Next kita ke shadownya. Oke, habis itu kita turunin ke maksudnya bagian highlighter kita turunin ke bagian sini ya. Dan by the way, cuma sedikit pemberitahuan aja, jadi ada kesalahan yang gue lakuin di beberapa tutorial sebelumnya. Kalau teman-teman yang udah nonton tutorial cara simple color grading ala-ala Korea sebelumnya ya, gue suka ngomong kan ya, teman-teman silahkan explore gitu ya, nggak perlu ikutin cara gue salah ya, gue minta maaf. Seharusnya gue jangan ngomong gitu, karena gue dapat ada 3 orang ya yang ngomong, kenapa sih hasil tutorial sama apa yang gue lakuin tuh beda gitu ya. Dan gue sempat cari-cari tahu kenapa, dan ternyata ini salahnya gue ya. Jadi karena sempat ngobrol sedikit, dan ternyata gue harusnya jangan ngomong explore ya. Jadi gue harusnya ngomong, lu lakuin apa yang kalian lakuin, apa yang gue lakuin sekarang gitu ya, biar mendapatkan hasil yang sama. Jadi teman-teman biasain sama looks-nya dulu, terus teman-teman biasain sama proses yang gue lakuin, baru teman-teman bisa explore sehabis itu. Jadi stepnya gue salah, jadi gue minta maaf soal itu. Jadi harusnya teman-teman ikutin apa yang gue lakuin sekarang. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan stepnya, dengan prosesnya, baru teman-teman bisa explore looksnya mau gimana ya. Karena semua yang
ngomong, semua pasti ngomong begitu gitu ya, kok hasilnya kok beda ya tutorial sama yang apa yang gue lakuin tuh beda jauh gitu. Nah jadi itu salah gue ya. Jadi teman-teman ikutin aja dulu apa yang gue lakuin sekarang. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan stepnya semua seperti yang gue bilang, baru ekspor, oke? Ya itu sedikit pemberitahuan ya. Oke, gue udah cukup puas dengan looks-nya seperti ini, dan kita bakal otak-atik warnanya ya di color wheels and match. Kita mulai dari shadow dulu seperti biasa. Gue mau ke arah biru ya. Jadi ke bagian sini ya, di antara bagian-bagian sini nih ya. Mungkin agak terlalu biru ya. Jadi gue bakal ulang lagi deh. Bagian situ deh. Berikutnya kita ke midtones. Gue mau naikin ke arah warna merah ya, karena ini udah siang banget ya, sekitar jam 1 kalau nggak salah ya. Oke, berikutnya highlight kita mau turunin ke tengah-tengah sini ya kira-kira ya. Alright, berikutnya mungkin midtone gue pengen ke lebih merahin kali ya. Atau nggak usah deh, kita atur nanti, kita cari look-nya terakhir. Alright, berikutnya kita balik ke curse, kita ke rednya. Di sini gue mau otak-atik bagian skin tone-nya dia nih ya. Atau you know what, kita langsung ke cara simpelnya aja ya. Gue ada ide, kita ke kreatif, kita langsung naikin saturasinya aja. Mungkin ke 135, boom. Nah, udah seperti ini. Jadi simple banget ya. Ini kita pakai cara cepat dan simple untuk sekarang. Berikutnya highlightin, kita mau obrak-abrik di sini ya. Dan ini gue udah suka ya looks-nya. Terus shadow tint-nya gue mau geser ke arah tengah sini ya. Jadi tadi ke arah sini bagian highlightin. Terus shadow tint kita ke arah sini ya. Dan next, ada satu hal yang agak mengganggu gue ya, bagian wajahnya si model ya. Jadi si model ini putih banget dia. Jadi karena suasananya agak panas, berikut juga udah kita dikelilingin sama bunga sakura ya, banyak banget ya. Jadi warna wajahnya dia, skin tone-nya dia jadi merah banget, which is ini enggak banget ya. Dan kita akan perbaiki dengan cara kita drag adjustment layer yang baru. Oke, terus kita bikin vignette lewat sini, opacity. Nah, next kita ganti mask feather ke 700%. Dan ini jangan di-invert ya, jangan sampai di-invert. Oke, next gue mau naikin exposure dia. Karena tadi menurut gue kurang terang ya. Berikut kontras juga gue mau naikin, shadow gue highlight gue mau turun dikit. Next kita ke HSL secondary. Oke, jadi itu untuk selectionnya, dan gue di sini pengen naikin dulu si exposure-nya. Jadi gue pengen mencerahkan sedikit wajahnya. Berikutnya gue pengen atur shadow-nya biar warna merahnya tuh lebih turun gitu ya. Next, gue ganti di midtones ya. Dan next highlight terakhir kita mau ke arah biru dikit ya. Jadi ke arah bawah sini. Oke, jadi seperti itu. Kita sudah memperbaiki ya sedikit dari warna skin tone-nya. Gue nggak mau terlalu putih ya, karena gue harus ingat ya, kita ini dikelilingin sama bunga sakura dan memang cewek ini putih banget. Jadi dia kalau kena panas, dia warna wajahnya agak merah dikit. Jadi gue nggak mau membuat jadi kayak lebih pucat gitu ya, karena nggak realistis dan jadi aneh gitu. Oke, jadi klip yang pertama seperti ini, kita langsung lompat aja ke klip yang kedua.
Dan lagi-lagi seperti biasa kita nggak perlu color grading dari nol lagi, kita tinggal drag aja bagian color ya. Nah seperti ini. Karena apa? Di sini gue nggak ganti ya, jadi settingan kamera semua gue nggak ada yang gue ganti, bahkan filternya pun gue nggak ganti ya. Jadi kita tinggal mungkin di sini apa ya? Gue pengen tambahin warna aja kali ya. Kita jadi ke kreatif, kita naikin ke 200%, boom, kebanyakan. Jadi mungkin seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini cewek putih banget. Ini salah satu senario yang bisa ngeliatin kayak nih cewek ini putih banget gitu ya. Kayak muka dia tuh kayak warna-warna skin tone di anime gitu ya. Karena ya menurut gue putih banget gitu ya. Nah jadi seperti itu aja untuk klip yang kedua juga. Boom, cakep banget kayak gini. Kecuali kalau teman-teman pengen misalnya suasananya panas gitu, yang seperti siang hari gitu, boleh tinggal naikin aja temperaturnya. Terus kita ke color wheels and match, kita ke highlightnya, terus kita biar lebih sakuraan kita ke pink ya ke arahnya. Boom, seperti itu ya. Shadow kita ganti ke arah bawah sini, dan boom, jadilah sakura nih. Ini yang gue maksud nih. Jadi vibe sakuranya tuh ada gitu ya, karena sakura kan cenderung ada yang warna putih, ada yang warna pink, dan kebetulan di sini nggak terlalu ke pink ya, jadi warna pink tapi nggak pink tajam gitu warnanya ya. Tapi di sini kita bisa kasih atmosfernya. Nah jadi seperti itu untuk klip yang kedua ya. Dan untuk klip yang ketiga sama prosesnya ya. Dan di sini senario udah agak berbeda karena di sekeliling kita ini udah nggak ada bunga sakura ya, karena areanya beda. Tapi tetap kita bisa drag. Berikutnya kita cut biar kepisah ya dari klip yang sebelumnya. Oke, next kita mau atur lagi. Jadi karena ini teman-teman bisa lihat terlalu biru ya areanya dia ini, which is kurang realistis. Jadi kita double klik semuanya ya, kita ulang dari nol. Di sini kita mulai dari shadownya seperti biasa ya. Kita ke arah warna hijau kali ini sedikit aja. Oke. Berikutnya midtones kita balikin ke arah merah, ke warna hangat. Berikutnya highlight. Oke, and then next ke basic correctionnya. Kita ganti ke agak warna, mungkin ke agak hangat sedikit ya, ke minus 4,3, jadi lebih hangat sedikit gitu ya. Di sini gue nggak bisa ngelakuin banyak soal ke skin tone-nya dia. Menurut gue skin tone-nya udah cukup bagus. Memang lipstick dia merah banget. Tapi dan di sini gue nggak mau banyak koreksi karena apa? Di sini, nah inilah lagi-lagi gue sedikit promosi DaVinci Resolve ya. Karena di sini tracking di Premiere Pro ini bahkan nggak sedekat DaVinci Resolve ya. Jadi tuh beda tuh jauh banget gitu ya. Jadi di sini nggak banyak yang bisa gue lakuin gitu ya untuk shot yang satu ini ya. Tapi menurut gue ini udah bagus. Nah, ini ala-ala influencer, mirip-mirip influencer Jepang kali ya. Maksudnya seperti ala-ala influencer Jepang gitu videonya ya, looks-nya. Jadi gue udah cukup puas untuk klip yang ketiga. Nah, jadi seperti itu tutorial kali ini simple, dan gue ngerasa ya gue puas banget sama looks yang pertama ini bagus banget dengan slow motion apalagi gitu ya. Dan ya jadi seperti itu, buat teman-teman yang mau belajar, free footage-nya ada di bawah, teman-teman bisa link download tadi di bawah ya linknya. Dan ya sorry kalau gue ada mungkin omongan gue dan kebata-bata karena kondisi gue yang lagi sedikit kurang sekarang. Ya jadi itu, semoga bermanfaat dan ya happy study buat teman-teman, dan see you next time.